Guru Soekarno Putra akhirnya buka suara terhadap kontroversi film Soekarno. Ia cukup kecewa sang kakak Rahmawati Soekarno Putri harus bersengketa film tersebut dengan sebuah rumah produksi. Apalagi sang kakak membuat film untuk memperkenalkan sosok Soekarno yang tak hanya sekedar bapak proklamator semata. Kalau kita mau bikin film, maksudnya kandungan film itu apa sih? Kan artinya mau memperkenalkan Bung Karno, siapa dia sesungguhnya. Nah, dalam pada itu terjadilah gitu, sebetulnya kakak saya ini Mbak Rahma punya ide untuk bikin film. Buat saya kita sebagai bangsa satu harus menyadari Bung Karno itu siapa. Ya, Bung Karno itu mungkin sejak zaman Orde Baru hanya diperkenalkan atau diajarkan pada murid-murid, pada anak-anak. Sekarang dari tahun itu sampai sekarang udah jadi orang tua, sekarang ada generasi muda. Mereka hanya diperkenalkan Soekarno itu hanya sebagai satu proklamator, dua presiden pertama Indonesia. Padahal sebenarnya Bung Karno tuh 1000 kali lebih jasa beliau, perjuangan beliau gitu. Sehingga beliau bukan hanya sebagai proklamator atau presiden pertama Republik Indonesia, tapi beliau adalah penggali Pancasila. Itu nggak diajarkan di sekolah-sekolah. Bung Karno lah satu-satunya penggali Pancasila. Kedua, Bung Karno itu adalah bapak bangsa, pendiri Republik Indonesia. Kalau nggak ada Bung Karno, sehingga kita tidak dapat mencapai kemerdekaan, nggak adalah ini. Kalian juga nggak ada ini. Guru pun kecewa lantaran isi film Soekarno, terutama karakter Soekarno dalam film tersebut, melenceng jauh dari fakta yang sesungguhnya. Ketika sudah jadinya aja, menurut saya yang udah nonton bahwa itu banyak yang melenceng dari sejarah, tidak sesuai dengan fakta. Dan penggambaran tentang karakter Bung Karno juga tindakan beliau sangat berbeda dengan apa sesungguhnya. Juga itu menyangkut bukan hanya Bung Karno saja, tetapi tokoh Ibu Fatmawati sebagai penjat bendera pusaka itu berbeda sekali dengan watak dan bagaimana sesungguhnya Ibu Fatmawati. Demikian juga dengan Ibu Inggit. Akhirnya demikian juga dengan Hatta, Pak Syahrir dan sebagainya. Di situ yang menurut saya membahayakan buat generasi muda adalah film itu memberi kesan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang, dari bangsa Jepang. Dan menurut saya ini berbahaya. Dan digambarkan di film itu seolah-olah yang paling revolusioner itu justru Bung Syahrir. Bung Karno-nya cuma sama Bung Hatta kayaknya ya gimana lah. Dalam cara penulisan teks proklamasi dan sebagainya gitu. Nah buat saya, karena jadinya demikian, maka lebih baik film itu di stop dulu. Saya bicara di sini dari segi konten ya, mungkin nanti Mbak Rahma bisa lebih dari segi hukumnya dan sebagainya. Kalau saya melihat dengan materi seperti itu, bila ditayangkan buat generasi penerus kita, mengandung bahaya karena banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Guru menyayangkan film tersebut tetap tayang, kendati proses hukumnya masih berjalan di ranah hukum. Inilah wajah dari hukum Indonesia, wajah dari penegakan hukum di Indonesia. Demikian. Saya selalu, walaupun saya bangsa Indonesia, tapi saya selalu mengkritisi bangsa dan negara kita ini. Saya katakan sekarang ini masih dalam keadaan bobrok di segala bidang. Legislatif bobrok, yudikatif bobrok, eksekutif bobrok.